Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqina fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa kembali mengikuti kajian rutin tafsir Al-Quran Al-Karim via Zoom. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua hidayahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan untuk kita semua kemudahan dalam menggapai kemaslahatan untuk urusan dunia dan akhirat kita. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, biiznillah pada pertemuan yang berbahagia kali ini kita akan kembali mencoba untuk melanjutkan kajian tafsir Al-Quranil Karim, tafsir Juz Amma, dari karya yang telah ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Karya beliau Taysir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalami Al-Mannan, yang alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan tafsir surat Al-Ghasyiyah, alhamdulillah. Dan biidznillah pada pertemuan yang berbahagia kali ini kita akan mencoba untuk mulai membaca tafsir beliau, tafsir surat Al-Fajr, dan biidznillah wa bi'aunihi wa biquwwatihi subhanahu wa ta'ala kita akan mencoba untuk mentafsirkan ayat yang pertama, dan kita coba untuk menyelesaikan sampai ayat yang ke-14 biidznallahi tabaraka wa ta'ala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa dan tidak bosan-bosannya kita ingatkan kepada seluruh para pemirsa dan para akhwat sekalian untuk senantiasa meluruskan niat lillahi ta'ala dalam mencoba untuk memahami firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitab sucinya Al-Quran ini, karena sering kita sampaikan bahwa ini merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jika seandainya kita meluruskan niat kita dalam melakukannya hanya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Biidznillah kita akan mencoba untuk mendengarkan terlebih dahulu pembacaan surat Al-Fajr ini. Kita persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wal layalin 'ashr wasyab'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Demi fajar, demi malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil, demi malam apabila berlalu. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-Fajr merupakan surat Makkiyah. Surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bahwa surat Al-Fajr termasuk di antara surat yang pertama-tama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada beliau di kota Makkah. Ya, sebagian mengatakan bahwa surat ini merupakan surat kelima yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada beliau alaihi salatu wassalam di kota Makkah Al-Mukarramah.
Jadi dia merupakan surat Makkiyah. Semua ayatnya yang berjumlah 30 ayat, semuanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah. Dan surat Al-Fajr ini merupakan salah satu di antara surat yang dianjurkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca di saat seorang hamba mengerjakan salat Isya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, tatkala beliau ditegur oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di saat mengimami kaumnya, di saat mengimami keluarganya di salat Isya dengan membaca surat Al-Baqarah. Ya, beliau salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjamaah di Masjid Nabawi, dan beliau adalah imam, ya, imam bagi masyarakatnya di kampungnya. Jadi beliau setelah selesai salat Isya berjamaah bersama dengan Nabi SAW, kemudian beliau pulang, maka di kampungnya beliau kembali menjadi imam masyarakatnya. Maka di saat mengerjakan salat Isya, beliau membaca ayat-ayat yang panjang, beliau membaca surat-surat yang panjang. Sehingga ada salah seorang di antara yang hadir kala itu karena ia memiliki kebutuhan, ia memiliki hajat yang mendesak sehingga akhirnya mengharuskan ia untuk membatalkan salat di belakang Mu'adz. Kemudian ia salat sendirian, ya, ia salat sendirian. Maka tatkala hal ini didengar oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala maka Mu'adz bin Jabal kala itu mengatakan bahwa dia adalah orang yang memiliki tanda-tanda kemunafikan. Maka di saat lelaki tadi mendengar apa yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal, sampai kepadanya apa yang dikatakan Mu'adz bin Jabal tentang dirinya, maka dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sebutkan alasannya. Ya, kenapa beliau membatalkan salat di belakang Mu'adz? Karena dia mengatakan sudah larut malam. Aku memiliki kebutuhan, aku memiliki hajat kebutuhan, dan Mu'adz mengimami kami dengan surat yang begitu panjang sehingga aku batalkan, aku salat sendirian, kemudian aku melakukan hajat kebutuhanku. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kala itu marah kepada Mu'adz bin Jabal, ya. Nabi SAW mengatakan, afattanun anta ya Mu'adz. Ya, kemudian Nabi SAW mengatakan, aina anta min sabbih isma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha wal fajri wal laili idza yaghsha. Ya, Nabi SAW mengatakan, engkau wahai Mu'adz selalu membuat fitnah saja. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kenapa engkau tidak membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la? Kenapa engkau tidak membaca surat Wasyamsi wa duhaha dan surat Al-Fajr serta surat Wal-Laili idza yaghsha? Jadi ini merupakan salah satu di antara surat yang dianjurkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca di salat Isya. Ya, sebagaimana yang pernah juga kita sampaikan pada beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa disunnahkan bagi seorang muslim tatkala mengerjakan salat Isya ia membaca surat-surat dari Awsat al-Mufassal, ya, di mana pernah kita jelaskan bahwa surat-surat yang dibaca oleh Nabi kita yang mulia SAW dalam salat 5 waktu dibagi kepada 3. Ya, dibagi kepada 3. Ada yang disebut dengan Tiwal Mufassal, ada yang disebut dengan Awsatul Mufassal, ada yang disebut dengan Qisar al-Mufassal. Ya, di mana di salat zuhur, di salat asar, dan di salat Isya yang beliau baca adalah Awsatul Mufassal. Ini surat-surat yang berada di antara atau yang dimulai dari surat At-Takwir sampai surat Ad-Duha. Ya, termasuk di dalamnya adalah surat Al-Fajr. Ya, adapun tatkala beliau mengerjakan salat Maghrib maka beliau membaca surat-surat dari Qisar al-Mufassal, yakni surat yang berawal dari Ad-Duha atau Al-Insyirah, Alam nashrah laka sadrak sampai surat An-Nas. Sedangkan di salat subuh maka beliau membaca dari Tiwal Mufassal, ini surat yang berada dari surat Qaf atau surat Al-Hujurat sampai surat Abasa wa Tawalla. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini surat Al-Fajr. Ya, Makkiyah khalisah kata para ulama, surat yang diturunkan sebelum hijrah. Semua ayatnya diturunkan sebelum hijrah dan merupakan surat yang dianjurkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca di dalam salat Isya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr.
yang artinya demi fajar. Sebelum Al-Imam Sa'di menjelaskan tentang tafsir Al-Fajr, apa yang dimaksud dengan Al-Fajr, beliau menjelaskan bahwa al-zahir annal muqsama bihi huwal muqsama alaih. Ya, beliau menjelaskan bahwa isi sumpah dalam ayat ini sama dengan sesuatu yang dijadikan alat sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya dalam firman-firman-Nya, maka Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan sesuatu yang sangat agung. Ya, Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan sesuatu yang sangat penting. Ya, dan kalau Allah bersumpah dengan sesuatu dari makhluknya, biasanya setelahnya Allah menegaskan sesuatu yang penting, sesuatu yang agung, yang disebut dengan jawabul qasam, ya, disebut dengan jawaban daripada sumpah itu atau tujuan dilakukan sumpah itu. Maka Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan yang zahir, beliau katakan annal muqsama bihi huwal muqsamu alaih. Isi sumpah dalam ayat ini sama dengan sesuatu yang dijadikan sebagai alat sumpahnya. Seakan-akan beliau menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa jawab qasam di dalam sumpah-sumpah yang ada dalam surat Al-Fajr ini tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan Allah bersumpah dengan Al-Fajr, dengan waktu fajar atau dengan waktu subuh yang tujuannya untuk menekankan, untuk menegaskan bahwa waktu subuh itu merupakan waktu yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ini berbeda ya, ini berbeda dengan sumpah-sumpah yang biasa difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bersumpah dengan sesuatu biasanya itu untuk penegasan bahwa hari kiamat itu pasti akan tiba. Hari kiamat itu pasti akan datang sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam surat At-Tariq misalnya. Kemudian kita jelaskan pada surat-surat ya sebelumnya. Namun di sini Al-Imam Sa'di seakan-akan mengatakan bahwa sumpahnya dengan menyebut Al-Fajr, yakni waktu fajar, waktu subuh, dan tujuan sumpahnya adalah untuk menegaskan bahwa waktu ini merupakan waktu yang sangat mulia dan sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekalipun di sana ada pendapat yang lainnya, seperti sebagian para ulama mengatakan bahwa jawabul qasam dari sumpah-sumpah yang akan difirmankan oleh Allah ini ada pada ayat yang ke-14. Insyaallah nanti akan kita sebutkan, yakni tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbaka labil mirsad." Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mirip ya, pembahasannya seperti ini mirip dengan tatkala kita membahas surat Al-Buruj. Ya. Tatkala kita membahas surat Al-Buruj, was-sama'i dzatil buruj. Di sana juga pernah kita singgung ya tentang permasalahan ini bahwa para ulama mengatakan jawab qasamnya tidak disebutkan di sana. Ya, tidak disebutkan di sana. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan as-sama'i dzatil buruj, maka hakikatnya Allah bersumpah dengan as-sama'i dzatil buruj dengan tujuan untuk menegaskan dan menekankan bahwa itu merupakan ciptaan Allah yang sangat agung. Walaupun tentunya di sana ada pendapat-pendapat yang lain sebagaimana telah kita jelaskan pada saat kita mentafsirkan surat Al-Buruj. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Sa'di mengatakan, fa aqsama ta'ala bil fajri alladhi huwa akhirul lail wa muqaddimatun nahar. Ya, di dalam ayat yang mulia ini, ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan fajar. Ya. Ini waktu fajar. Waktu ini adalah akhirul lail, ya, akhir daripada malam dan awal daripada waktu siang. Ya. Jadi beliau menyebutkan pendapat yang pertama bahwa pendapat yang pertama dari pendapat para ulama tentang al-fajr, yakni waktu subuh atau waktu fajar. Ya. Ini pendapat yang pertama. Ya, beliau jelaskan tatkala Allah bersumpah dengan waktu fajar, dengan waktu subuh, lima fi idbaril laili wa iqbalin nahar minal ayatid dallati ala qudratillahi ta'ala. Ya, di mana dengan berlalunya malam dan datangnya siang, padanya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah yang menunjukkan akan kesempurnaan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang satu-satunya mengatur semua perkara yang tidak berhak seorang pun untuk disembah kecuali Dia Subhanahu wa taala. Ya, ini pendapat pertama. Jadi wal fajr, demi fajar, maksudnya demi waktu fajar atau demi waktu subuh. Kemudian
beliau mengatakan, Imam Sa'di melanjutkan perkataan beliau, wa yaqa'u fil fajri ya salatun fadilatun mu'azzamah. Ya, di waktu subuh ini juga, di waktu fajar ini juga ada sebuah salat yang sangat utama, salat yang sangat diagungkan dalam syariat, yakni salat subuh. Ya, sehingga sebagian para ulama tatkala mentafsirkan ayat yang pertama dalam surat yang mulia ini wal fajr, sebagian mereka mengatakan bahwa al fajr di sini maksudnya salat subuh. Ini pendapat yang kedua. Ya, wal fajri artinya demi salat subuh maknanya. Ini pendapat yang kedua. Walaupun pendapat yang pertama tadi merupakan pendapat yang sahih, ya, pendapat yang lebih sahih, lebih tepat, dan ini merupakan pendapat mayoritas para ulama ahli tafsir. Jadi pendapat yang kedua mengatakan bahwa bahwa al-fajr itu maknanya adalah salat subuh. Ya, walaupun di sini Imam Sa'di tidak menyebutkan secara langsung ini merupakan pendapat yang kedua, akan tapi beliau mengatakan kenapa Allah bersumpah dengan waktu fajar atau waktu subuh, karena di waktu tersebut dilaksanakan sebuah ibadah yang sangat mulia, sebuah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang pantas jika seandainya Allah bersumpah dengan waktu subuh. Ya, jadi salat subuh merupakan salat yang sangat agung dan tidak asing bagi kita sebagai seorang muslim dan muslimah bagaimana kedudukan yang sangat mulia, ya, salat subuh ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai-sampai tatkala Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 78, tatkala Allah menyinggung tentang 5 salat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita sebagai seorang hamba, Allah berfirman, "Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda." Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita mengerjakan salat 5 waktu, maka Allah berfirman, "Aqimis salah, dirikanlah salat liduluki syams, sesudah matahari tergelincir." Ya, dirikanlah salat sesudah matahari tergelincir. Apa yang kita lakukan dari salat, ya, salat apa yang kita lakukan tatkala matahari sudah tergelincir? Maka para ulama mengatakan ada 2 salat, yakni salat zuhur dengan salat asar, ya. Dari salat zuhur dengan salat asar. Kemudian Allah SWT melanjutkan firman-Nya, ila ghasaqil lail, dan juga lakukan salat sampai gelap malam, apabila telah tiba malam. Dan salat yang kita kerjakan tatkala malam telah tiba ada 2 salat, yakni salat maghrib dengan salat isya. Ya, salat maghrib kita lakukan setelah matahari tenggelam atau awal malam. Begitu juga salat isya kita lakukan, ya, di malam hari. Kemudian ada satu salat lagi yang tidak disebutkan oleh Allah SWT, yang Allah sebutkan di akhir ayat. Ya, ini salat subuh. Ya, di mana Allah SWT sebutkan salat ini secara terpisah. Tidak Allah gabungkan dengan 4 salat sebelumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhuda." Ya, secara khusus Allah mengatakan dan dirikanlah salat subuh. Quran subuh. Yang dimaksud di sini adalah salat subuh. Kenapa salat subuh disebut dengan Quran? Karena bacaan Al-Qur'an di salat subuh jauh lebih panjang daripada bacaan Al-Qur'an di salat-salat yang lainnya seperti zuhur, asar, maghrib dan isya. Sebagaimana yang tadi sempat kita singgung. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Dan dirikanlah Quran subuh, yakni salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu adalah salat yang masyhuda, salat yang disaksikan oleh malaikat. Jadi para ulama mengatakan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salat subuh secara khusus dalam ayat yang mulia ini dengan firman wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah Quran subuh atau salat subuh, karena sesungguhnya salat subuh merupakan salat yang disaksikan oleh para malaikat. Tidaklah Allah sebutkan secara khusus kecuali salat subuh memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karenanya dalam sebuah hadis yang masyhur juga, insyaallah kita semua pernah mendengarnya, Nabi kita yang mulia SAW menjelaskan bahwa salat subuh adalah salat yang dihadiri oleh para malaikat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah. Ya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fiikum malaikatum bil-laili wa malaikatun bin-nahar." Ya, Nabi SAW mengatakan bahwa para malaikat bergantian, ya, menjaga kalian. Malaikat di siang hari dan malaikat yang menjaga kalian di siang hari dan malaikat yang menjaga di malam hari. Kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yastami'una fi salatis subhi wa fi salatil 'asr."
di mana malaikat penjaga siang dengan malaikat penjaga malam akan berkumpul dan bertemu di salat asar dan bertemu di salat subuh. Ya, di mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa malaikat penjaga malam itu akan bergantian dengan malaikat penjaga siang, mereka bertemunya di waktu asar dan waktu subuh. Ya, maka dalam ayat yang mulia ini, ya, surat Al-Isra ayat 78, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa salat subuh merupakan salat yang disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya Al-Fajr, para ulama mentafsirkannya dengan dua pendapat. Ada dua pendapat di sini. Pendapat yang pertama, Al-Fajr di sini adalah waktu subuh atau waktu fajar, dan ada yang berpendapat Al-Fajr di sini adalah salat subuh itu sendiri. Namun, sebagaimana kita sebutkan bahwa pendapat mayoritas para ulama menjelaskan bahwa Al-Fajr di sini maksudnya, tafsirnya adalah waktu subuh. Ya, bukan salat subuh. Kenapa dia dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sumpah dalam ayat yang mulia ini? Karena di antaranya ada keutamaan yang terdapat padanya, karena padanya ada sebuah salat yang sangat diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walayalin 'ashr." Walayalin 'ashr, yang artinya dan malam yang 10. Dan malam yang 10. Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, beliau menjelaskan ada dua pendapat di sini. Sekali lagi walaupun secara tidak langsung, akan tapi beliau menjelaskan sebuah penjelasan dalam tafsir beliau ini yang mengisyaratkan tentang dua pendapat yang disebutkan para ulama. Ya, karena para ulama rahimahumullah taala tatkala menjelaskan firman Allah walayalin 'ashr dan malam yang 10, yang dimaksudkan malam yang 10 ini apa? Pendapat yang pertama mengatakan malam yang 10 maksudnya adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Allah SWT menjadikan ia sebagai sumpah karena 10 malam terakhir adalah malam-malam yang sangat mulia di sisi Allah SWT. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa 10 malam terakhir di bulan Ramadan, pada salah satunya terdapat Lailatul Qadar. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadr ayat 3 menjelaskan tentang keutamaan dan kemuliaan Lailatul Qadar. Allah berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Ini pendapat yang pertama, bahwa layalin 'ashr, malam 10, maksudnya 10 malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Kemudian pendapat yang kedua, ya, disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala, pendapat yang kedua, layalin 'ashr dan demi malam yang 10, ini sumpah kedua, ya. Beliau menukilkan pendapat sebagian para ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan di sini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi layalin 'ashr dan malam dan demi malam yang 10 maksudnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, sekalipun di sini disebutkan malam, akan tapi dalam bahasa Arab kata lailah, kata malam itu mencakup harinya, mencakup siangnya, dan kata yaumun, hari, itu mencakup malamnya. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman walayalin 'ashr dan demi malam yang 10, bisa diartikan dengan dan demi hari yang 10. Ya, sehingga sebagian para ulama, dan ini mayoritas, ya, pendapat yang kedua ini adalah mayoritas pendapat para ulama kita, bahwa yang dimaksud dengan layalin 'ashr dan demi malam yang 10 maksudnya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana 10 malam terakhir di bulan Ramadan memiliki keutamaan yang sangat mulia di sisi Allah karena padanya terdapat Lailatul Qadar, maka 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah juga memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah terkumpul banyak ibadah yang sangat luar biasa. Ya, terkumpul banyak ibadah yang sangat luar biasa, ibadah-ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat padanya wukuf di Arafah, ya, terdapat padanya
penyembelihan hewan kurban atau al-hadyu bagi jamaah haji, terdapat padanya tawaf, terdapat padanya ibadah-ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna habbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr." Ya, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan tidak ada sebuah amal yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali amal yang dilakukan di hari-hari ini, yakni di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, tidak ada sebuah amal yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana amal yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sehingga seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah?" Ya, sekalipun jihad di jalan Allah, artinya amal yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah sekalipun daripada jihad di jalan Allah. Ya, maka Nabi SAW katakan, "Walal jihadu fisabilillah." Ya, sekalipun jihad di jalan Allah. Ya, amal yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah sekalipun jihad di jalannya. Kecuali kata Rasulullah, "Illa rajul kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika syai'un." Kecuali seorang lelaki kata Rasulullah SAW yang berangkat berjihad ya dengan nyawanya, dia korbankan nyawanya, dia korbankan hartanya sehingga ia syahid. Ini tidak bisa dikalahkan tentunya. Tapi tatkala ia masih bisa kembali, ia masih bisa selamat, kemudian ia pulang ke keluarganya, maka jihad yang dia lakukan itu tidaklah lebih dicintai oleh Allah daripada amal yang dilakukan seorang hamba di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kesimpulannya layalin asyr dan demi malam yang 10 ada dua pendapat. Pendapat yang pertama maknanya adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dia adalah hari-hari yang sangat mulia karena padanya terdapat Lailatul Qadar. Pendapat yang kedua adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan pendapat yang kedua ini merupakan pendapat mayoritas dari para ulama ahli tafsir rahimahumullahu jami'an. Berikutnya pada ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyaf'i wal watr." Dan demi yang genap dan yang ganjil. Ya, demi yang genap dan yang ganjil. Syafa' di sini adalah diterjemahkan dengan genap atau bisa kita terjemahkan dengan bilangan genap. Sedangkan al-watr diterjemahkan dengan ganjil atau bilangan ganjil. Ya, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Al-Imam Sa'di sendiri dalam ayat yang mulia ini beliau tidak sebutkan tafsir. Ya, beliau sama sekali tidak menyebutkan tafsir yang beliau jelaskan tentang maksud daripada asy-syafa' wal watr. Bilangan genap dan bilangan ganjil. Maka wallahu ta'ala alam, tatkala kita melihat dari apa yang dijelaskan oleh para ulama di antaranya Imam Ibnu Katsir dan ulama-ulama yang lain dalam tafsir-tafsir mereka, maka kita dapati banyak sekali pendapat para ulama tentang makna daripada asy-syafi wal watr ini. Ya, kita akan sebutkan beberapa darinya. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa asy-syafa' yang genap maksudnya hari Arafah. Afwan, yang ganjil maksudnya hari Arafah. Sedangkan yang genap maksudnya hari ke-10 atau Idul Adha. Ya, sebagaimana kita maklumi bahwa Arafah, hari Arafah ini adalah hari yang di mana Allah Subhanahu wa taala tetapkan padanya sebuah ibadah yang sangat agung. Ya, sebuah ibadah yang sangat agung. Di mana padanya terdapat wukuf di Arafah. Ya, sebuah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang sangat dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian hari berikutnya hari ke-10, ya. Hari berikutnya hari ke-10 merupakan hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah yang disebut dengan Al-Adha, hari kurban, hari penyembelihan. Ini juga merupakan hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian para ulama mengatakan bahwa asy-syafa' ya, yang demi yang genap maksudnya adalah hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah, sedangkan al-witr ya, atau al-watr ini merupakan hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah, yakni hari Arafah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua,
Ada yang mengatakan bahwa dimaksud dengan demi yang genap dan demi yang ganjil, maksudnya adalah salat yang Allah SWT wajibkan atau ibadah yang Allah SWT perintahkan kita melakukannya. Ya, karena tatkala kita melihat kepada 5 salat yang Allah wajibkan atas kita untuk dilaksanakan di setiap harinya, maka kita dapati di sana ada rakaat yang jumlahnya genap, ada rakaat salat yang jumlahnya ganjil. Ya, salat zuhur misalnya, ini merupakan salat yang jumlah rakaatnya genap. Begitu juga salat asar, ya, begitu juga salat isya, begitu juga salat subuh. Dan ada salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kita dan bilangan salatnya adalah ganjil, yakni salat maghrib. Ya, jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salat 5 waktu yang Allah wajibkan atas kita sehari semalam yang ada jumlah rakaatnya genap dan ada jumlah rakaatnya ganjil. Kemudian ada pendapat yang ketiga, ya, ada pendapat yang ketiga bahwa yang dimaksud dengan bilangan genap dan bilangan ganjil yang Allah jadikan sebagai sumpah dalam ayat yang mulia ini, yang dimaksud dengan genap adalah semua makhluk. Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua makhluk, semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Dzariyat ayat 49, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun." Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Dzariyat ayat 49 yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Ya, kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya berpasang-pasangan, yang tadinya satu kemudian ada pasangannya hingga menjadi genap hitungannya. Ya. Ini pendapat yang ketiga. Jadi yang dimaksud dengan genap adalah semua makhluk. Karena tidaklah Allah menciptakan makhluk di alam semesta ini kecuali memiliki pasangan. Ya, sehingga kita ketahui ada sama tatkala Allah menciptakan langit, Allah ciptakan bumi sebagai pasangannya. Satu ciptaan di atas, satu ciptaan di bawah. Kemudian sebagaimana kita maklumi, ada lailun, ada nahar, ada malam, ada siang. Ya, ada lautan, ada daratan, ada terang, ada gelap. Ada iman, ada kekafiran, ada mati, ada kehidupan, ya, ada kebahagiaan, ada kesengsaraan, bahkan sampai di akhirat ada surga, ada neraka. Sampai tatkala kita berbicara tentang masalah hewan, maka di sana ada jantan, ada betina. Begitu juga kita sebagai manusia, ada lelaki, ada wanita. Ya, begitu juga tatkala kita berbicara tentang nabatan, tatkala kita berbicara tentang tumbuh-tumbuhan juga sama. Ya. Juga sama, sebagaimana ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, tatkala beliau mentafsirkan ayat surat Adz-Dzariyat ayat 49 di atas. Ya. Jadi pendapat yang ketiga mengatakan bahwa asy-syafa' yang genap maksudnya makhluk. Ya, maksudnya makhluk. Karena tidak ada makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali memiliki pasangan. Ya, tidak ada makhluk yang diciptakan oleh Allah kecuali memiliki pasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Sedangkan al-watr yang artinya ganjil adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ganjil, artinya esa, satu. Subhanahu wa taala. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi tis'atun wa tis'una isman. Lillahi tis'atun wa tis'una isman. Man hafidhaha dakhala al-jannah. Wa innallaha witrun yuhibbul witra. Ya, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ganjil. Allah satu, Allah Maha Esa Subhanahu wa taala, dan Allah menyukai salat witir. Karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala tatkala meriwayatkan hadis ini dan menyampaikan kepada murid-muridnya, beliau mengatakan, "Autiru ya ahlal Qur'an, fa innallaha witrun yuhibbul witra." Ya, laksanakanlah salat witir, kerjakanlah salat witir wahai orang-orang yang hafal Al-Qur'an, wahai penghafal Al-Qur'an, karena sesungguhnya Allah itu satu, Allah zat yang Maha Esa Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai bilangan ganjil, atau maksudnya adalah menyukai salat witir
yang jumlah rakaatnya adalah ganjil. Ini pendapat yang ketiga, dan sebagian para ulama mengatakan bahwa pendapat yang ketiga ini mencakup, ya, pendapat yang ketiga ini mencakup semua pendapat yang disebutkan oleh para ulama. Ya, wallahu taala alam mana yang paling sahih dari pendapat-pendapat ini, tapi intinya tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bilangan genap dan bilangan ganjil kecuali di dalamnya terdapat tanda-tanda kebesaran dan keagungan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya pada ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Wal laili idza yasr." Dan malam, dan demi malam bila berlalu. Ya, dan demi malam bila berlalu. Ya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan di antaranya Imam Sa'di sebagaimana dalam karya beliau ini, beliau mengatakan waqta siryanihi wa irkhaihi zalamahu 'alal ibad. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam tatkala malam datang dan kegelapan malam menyelimuti hamba-hamba, menyelimuti manusia sehingga manusia menjadi tentram, manusia menjadi tenang sebagai rahmat dan kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal sumpah tatkala Allah berfirman wal fajr, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan akhir daripada malam. Ya, karena waktu subuh adalah tanda malam telah berakhir. Mulai masuk waktu siang. Ya, waktu fajar adalah akhir waktu malam karena malam itu dalam bahasa Arab diawali dengan tenggelamnya matahari dan berakhir dengan terbitnya waktu fajar. Ini waktu malam. Ya. Maka di awal sumpah Allah SWT bersumpah dengan waktu fajar. Dia merupakan waktu tanda berakhirnya malam, kemudian awal daripada siang. Kemudian sumpah yang terakhir yang ditutup dengannya sumpah dalam surat yang mulia ini, Allah SWT bersumpah dengan malam apabila tiba. Maka para ulama mengatakan ini merupakan sumpah yang menjelaskan tentang awal malam. Yang tatkala ia datang, maka kegelapannya akan menyelimuti semua manusia dan manusia akan menjadi tentram dan tenang dengannya. Dan ini merupakan salah satu di antara kasih sayang, rahmat yang Allah SWT anugerahkan kepada para hambanya. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita lanjutkan pada ayat yang ke-5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr." Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Pada yang demikian itu kata Allah Subhanahu wa taala terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal. Allah SWT bersumpah dengan beberapa hal. Yang pertama dengan al-fajr, ya, dengan waktu fajar. Kemudian yang kedua Allah bersumpah dengan 10 malam. Kemudian berikutnya Allah SWT bersumpah dengan bilangan genap dan ganjil. Kemudian berikutnya Allah SWT bersumpah dengan malam. Maka di akhir sumpah ini Allah SWT menutup sumpah tersebut dengan firman-Nya, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Pada yang demikian itu, ya, pada sumpah yang telah disebutkan oleh Allah SWT di atas, terdapat pelajaran, ya, yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal. Imam Sa'di rahimahullah taala mengatakan, hal fi dzalikal madhkur qasamun lidzi hijr. Ya. Apakah di dalam sumpah yang telah disebutkan di atas, ya, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Hijr di sini maknahu akal. Hijrun di sini artinya akal. Karena asal makna hijrun adalah penghalang. Maka akal seorang itu bisa juga disebut dengan hijr dalam bahasa Arab, karena akal seorang itu kata beliau, ya, menghalangi seseorang dari melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Ya, dengan akal yang dimiliki oleh seorang itu bisa meninggalkan sesuatu yang menurutnya buruk. Ya, dengan akal pula seorang itu bisa melakukan sesuatu yang menurutnya baik. Maka akal dalam bahasa Arab disebut dengan hijr. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
benar, sumpah di atas. Sumpah di atas yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat padanya pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Jadi tatkala seorang yang memiliki iman, seorang yang memiliki kecerdasan, membaca firman Allah Subhanahu wa taala wal fajr misalnya, demi waktu subuh. Dia bisa menarik kesimpulan dari sumpah itu, bahwa tidak mungkin Allah bersumpah dengan waktu subuh, kecuali di waktu subuh terdapat sesuatu yang sangat mulia dan sangat agung di sisi Allah. Ya, di mana di waktu yang mulia itu Allah perintahkan kita melakukan beberapa hal yang sangat dicintai oleh Allah, termasuk di dalamnya adalah salat subuh sebagaimana kita sebutkan tadi. Maka orang yang berakal akan berjuang, orang yang berakal akan berusaha untuk melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan di waktu itu. Ini maknanya, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Ya. Pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima, yang dapat diambil pelajarannya bagi orang-orang yang berakal. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman pada sumpah yang kedua, walayalin asyr, dan demi 10 malam. Ya, sebagian para ulama mengatakan 10 malam pertama atau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka tidak ada seorang yang berakal, tidak ada seorang yang cerdas, tidak ada seorang yang memiliki keimanan kecuali tatkala ia memasuki hari-hari tersebut, maka dia akan berjuang sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak ada satu amal yang lebih dicintai oleh Allah untuk dilakukan kecuali amal yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, kemudian tatkala seorang membaca firman Allah Subhanahu wa taala sumpah berikutnya, ya, wasyaf'i wal watr, dan demi yang genap dan demi yang ganjil, maka tatkala ia melihat tentang apa yang dijelaskan oleh para ulama tentang makhluk-makhluk Allah yang tidaklah diciptakan oleh Allah kecuali berpasang-pasangan. Ya, kecuali memiliki pasangan. Ya, kecuali dia menyadari akan keagungan dan kebesaran Allah, akan kebesaran kuasa Allah, akan kebesaran kehendak Allah, dan dialah satu-satunya zat yang mengatur alam semesta. Kemudian tatkala ia berbicara tentang tatkala ia membaca al-watr, yang dimaksud di sini adalah ganjil, yang kita tafsirkan menurut sebagian para ulama tadi adalah Allah sendiri Subhanahu wa taala, maka ia akan menyadari bahwa Rabbuna, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha esa, zat yang maha tunggal, zat yang maha satu, yang tidak membutuhkan siapapun dan tidak membutuhkan apapun Subhanahu wa taala. Ya, maka jelas ini apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Ya, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Orang yang berakal pasti bisa mendapatkan faedah, bisa memahami dengan baik maksud daripada sumpah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di atas. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Kita persilahkan untuk dibaca. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabus sakhra bil wad wa fir'auna dil autad alladhina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Dan terhadap kaum Amud yang memotong batu-batu besar di lembah. Dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu. Karena itu Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka.
Sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi. Baik para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya pada ayat yang ke-6, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad? Ya. Kaum 'Ad merupakan satu kaum yang Allah SWT utus kepada mereka seorang nabi yang bernama Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam. Ini adalah nabi yang Allah utus kepada mereka. Dan Nabi Hud secara khusus disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kaum Nabi Saleh. Ya, karena di ayat yang ke-6 Allah berbicara tentang kaum 'Ad, yakni kaum yang Allah utus kepada mereka Nabi Hud. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala ayat 9 Allah berbicara tentang kaum yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka Nabi Saleh. Disebut dengan yang dikenal dengan nama kaum Tsamud. Secara khusus Allah Subhanahu wa taala sebutkan dua kaum ini yang Allah binasakan. Ya, dengan dua nabi yang Allah utus kepada mereka, Allah ceritakan, Allah ingatkan orang-orang Quraisy tentangnya. Karena dua nabi ini diutus oleh Allah dari bangsa Arab. Ya, sehingga sebagian para ulama mengatakan bahwa nabi Allah yang Allah utus dari bangsa Arab itu ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama Nabi Hud, kemudian yang kedua Nabi Saleh, kemudian yang ketiga Nabi Syuaib, kemudian yang keempat adalah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka secara khusus Allah firmankan, Allah ingatkan orang-orang kufar Quraisy tentang kaum 'Ad, tentang kaum Tsamud, karena mereka adalah dari bangsa Arab. Dan cerita mereka merupakan cerita yang tidak asing, ya, bagi bangsa Arab sendiri. Bagaimana kesudahan daripada kehidupan mereka yang Allah binasakan dan Allah hancurkan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad, yakni kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Al-Imam Sa'di mengatakan, Alam tara biqalbika wa basiratika kaifa fa'ala bihadhil umam at-taghiyah. Apakah kau tidak melihat, ya, engkau renungkan dengan hatimu, engkau lihat dengan matamu, engkau perhatikan dengan ilmu yang kau punya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala melakukan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum yang telah melampaui batas ini. Kemudian Allah mengatakan Irama dzatil imad. Ada ayat yang ke-7, yakni penduduk Iram. Ya, penduduk Iram. Iram di sini, ya, sebagian ulama mengatakan Iram di sini adalah nama kota. Ya, sebagaimana tadi diterjemahkan. Iram di sini adalah nama dari sebuah kota yang mereka tinggal padanya. Yang mana kota ini disifati oleh Allah Subhanahu wa taala kota yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Ya, kota yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Jadi Iram di sini menurut pendapat sebagian para ulama adalah nama sebuah kota yang ditempati oleh kaum 'Ad. Yang mana kota ini memiliki bangunan-bangunan yang sangat tinggi. Adapun Al-Imam Sa'di rahimahullah tatkala mentafsirkan ayat yang mulia ini beliau mengatakan Iram al-qabilatul ma'rufatu fil Yaman. Iram di sini adalah nama dari sebuah kabilah yang sangat terkenal di negeri Yaman. Jadi Iram menurut Al-Imam Sa'di, dan ini pendapat yang kedua, adalah nama sebuah kabilah. Namanya kabilah Iram. Ya. Yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dzatil imad. Ya, dzatil imad di sini adalah sifat dari kabilah. Kalau yang pertama, pendapat yang pertama tadi, dzatil imad adalah sifat dari kota yang mereka bangun. Ya. Maka Imam Sa'di rahimahullah taala mengatakan, tatkala ditafsirkan Iram di sini adalah nama kabilah dari kaum 'Ad yang ada di negeri Yaman, maka dzatil imad di sini adalah sifat kabilah ini. Apa sifat kabilah ini? Dzatil imad. Ya, memiliki kekuatan. Sehingga beliau mengatakan al-quwwatus syadidah, satu kabilah yang orang-orangnya sangat kuat.
Ya, orang-orang yang sangat sombong, orang-orang yang sangat angkuh, memiliki postur tubuh yang besar, memiliki kekuatan yang sangat sangat besar. Ya, yang tidak ada satu kabilah yang seperti mereka. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat berikutnya, pada ayat yang ke-8, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ya. Kalau kita lihat dari terjemah, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri yang lain. Artinya orang-orang yang kuat ini, orang-orang yang tinggal di sebuah kota yang besar, yang tidak ada kota sebagaimana kota yang mereka buat. Ini adalah orang-orang yang penuh dengan kesombongan, orang-orang yang sangat angkuh, kaumnya Nabi Hud alaihi assalam. Al-Imam Sa'di tatkala mentafsirkan ayat yang ke-8 ini, beliau mengatakan allati lam yukhlaq mithluha ay mithlu'ad. Yang Allah Subhanahu wa taala yang belum pernah diciptakan manusia seperti kaum 'Ad fil bilad, di semua negeri. Dari sisi kekuatan, dari sisi kehebatan mereka. Ya, dari sisi kekuatan dan dari sisi kehebatan mereka. Ini kembali lagi kepada tafsir yang pertama yang kita sebutkan tadi. Ada yang mentafsirkan bahwa Iram itu adalah nama sebuah kota yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi, dan sifat daripada bangunan-bangunan ini adalah bangunan yang tidak pernah diciptakan seperti negeri-negeri yang lain. Kota-kota besar, ya, kota-kota yang memiliki bangunan-bangunan yang sangat tinggi, tiang-tiang pasak yang menjulang tinggi. Ya, ini pendapat yang pertama. Adapun Al-Imam Sa'di lebih condong kepada pendapat bahwa semua ini adalah sifat dari kabilah itu. Sifat dari orang-orang yang memiliki kekuatan dari sisi fisik dan kesombongan dari sisi sifat. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tatkala menceritakan tentang mereka, ya, tentang kaum 'Ad ini dalam surah Fussilat ayat 15, ya, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Allah menceritakan tentang apa yang mereka ucapkan, keangkuhan apa yang menyebabkan mereka memiliki sifat yang sangat sombong tersebut, karena memang Allah ciptakan mereka memiliki postur tubuh yang tidak sama dengan kabilah-kabilah yang lain di masa itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Ya, coba lihat bagaimana mereka ini akhirnya angkuh, akhirnya sombong tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, adapun kaum 'Ad, mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar. Kemudian mereka berkata, man ashaddu minna quwwah. Siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami? Kenapa itu mereka ucapkan? Karena Allah ciptakan mereka memiliki postur tubuh yang besar, postur tubuh yang sangat kuat, sehingga mereka tertipu dengan itu. Mereka kemudian mengatakan, siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami? Maka Allah berfirman, awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang telah menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya dari mereka? Wa kanu bi ayatina yajhadun. Dan adalah mereka mengingkari tanda-tanda kekuatan kami. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dari rahmatullah Allah SWT, sekali lagi kita tegaskan bahwa pendapat yang pertama, tatkala Allah berfirman Iram dzatil imad, Iram di sini pendapat yang pertama adalah nama kota mereka. Ya, namanya kota Iram. Ini pendapat yang pertama. Yang mana kota ini memiliki sifat dzatil imad, memiliki sifat yang bangunannya sangat tinggi-tinggi. Kemudian kota ini pendapat yang pertama, disebutkan Allah pada ayat yang ke-8, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kota yang belum pernah dibangun seperti itu di negeri-negeri yang lain. Di zaman itu. Adapun pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan Iram di sini adalah nama kabilah. Berarti dzatil imad ini adalah sifat daripada orang-orang di kabilah itu. Kemudian allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah diciptakan seperti itu di negeri-negeri yang lain. Ini masih berbicara tentang sifat daripada kabilah itu.
Ya, masih berbicara tentang sifat daripada kabilah itu. Jadi kabilah yang besar, orang-orang yang besar, postur tubuhnya besar, memiliki kekuatan yang tidak ada manusia di zaman itu yang seperti mereka dari sisi besar dan kekuatannya. Sehingga mereka tertipu dengan ciptaan Allah yang Allah ciptakan pada diri mereka. Sebagaimana Allah sebutkan tadi dalam surat Fussilat ayat 15, mereka mengatakan man asyaddu minna quwwah. Siapa yang kekuatannya lebih dari kita? Ya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah SWT, akhirnya Allah SWT binasakan mereka dengan apa? Diceritakan oleh Allah SWT dalam surat Al-Haqqah ayat 6 sampai 7. Ya, silakan dilihat dalam surat Al-Haqqah ayat 6 sampai 7, Allah menceritakan tentang mereka. Fa'amma 'adum fa'uhliku birihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Adapun kaum Ad, kata Allah SWT, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang, kata Allah. Angin yang kencang dan angin yang sangat dingin. Hembusannya sangat kencang dan hawanya sangat dingin. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Allah Subhanahu wa taala hembuskan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari secara husuma, secara terus-menerus. Bayangkan angin yang sangat kencang, angin yang sangat dingin berhembus kencang di negeri mereka, berhembus kencang di tempat tinggal mereka selama 7 malam 8 hari. Berturut-turut secara terus-menerus. Sehingga akhirnya apa yang terjadi pada mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fataral qauma fiha sar'a." Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka ajazu nakhlin khawiyah, seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong atau telah lapuk, bergelimpangan. Ya. Ini adalah hukuman dari Allah SWT kepada mereka tatkala mereka mengatakan menolak dakwah yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihi salam. Mereka menolaknya sembari mengatakan siapa yang lebih memiliki kekuatan dari kami. Maka Allah tunjukkan kepada mereka bahwa Sang Pencipta Allah SWT jauh lebih kuat. Mereka dibinasakan oleh Allah dengan sesuatu yang lembut. Hakikatnya sesuatu yang lembut, sesuatu yang halus, yakni angin. Allah binasakan mereka sehingga Allah mengatakan ka'annahum ajazu nakhlin khawiyah. Ya, seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong atau telah lapuk. Ya, tunggul kurma yang telah kosong ya, atau yang telah lapuk. Jadi seakan-akan mereka menahan begitu sangat kencangnya angin tersebut dan begitu sangat dinginnya ya hembusan angin tersebut, sehingga Allah ibaratkan mereka bagaikan tunggul kurma. Ya, menahan hembusan angin yang begitu dingin, hembusan angin yang begitu dahsyat bagaikan tunggul kurma, kemudian mereka mati bergelimpangan karenanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini kaum Ad. Ya, kaumnya Nabi Hud alaihi assalam. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya pada ayat yang ke-9, "Wa thamud alladziina jabus sakhra bil wad." Dan kaum Thamud yang memotong batu-batu besar di lembah. Ini kaumnya Nabi Saleh. Ya, Imam Sa'di mengatakan ay wadil qura, yakni lembah wadil qura, nahatu biquwwatihim as-sukhura fattakhadhuha masakin. Mereka memahat dan memotong batu-batu besar. Batu-batu yang sangat keras tersebut mereka potong, mereka belah, kemudian mereka membuat rumah-rumah mereka di dalam batu-batu tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka Nabi Allah yang mulia Nabi Saleh alaihi salam berdakwah, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka menolak. Ya, kemudian mereka mengatakan, "Wahai Saleh, kami tidak akan beriman kepadamu kecuali apabila engkau mampu mengeluarkan dari sebongkah batu ini seekor unta betina." Maka dengan izin Allah, unta itu pun keluar dari batu yang ditunjuk oleh mereka dengan izin Allah. Dan ini merupakan salah satu di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Saleh alaihi salam. Kemudian apa yang mereka lakukan terhadap unta ini? Padahal Nabi Saleh mengatakan jangan diganggu unta ini. Jangan disakiti unta ini. Kalau disakiti maka akan turun
siksa Allah kepada kalian. Tapi mereka tidak mengindahkan ancaman ini, peringatan ini. Mereka akhirnya membunuh unta tersebut. Ya, ada 9 orang laki-laki di kota tersebut yang berani membunuh unta tersebut. Maka unta tadi pun dibunuh. Fa'aqaruha, ya. Mereka kemudian membunuh unta tersebut. Tatkala Nabi Saleh alaihi salatu wassalam mendengar informasi ini, tahu unta itu telah dibunuh oleh mereka, maka beliau bersedih. Kemudian beliau berpaling dari mereka sembari mengingatkan kepada mereka siksa yang akan menimpa mereka. Beliau mengatakan, tamatta'u fi darikum thalathata ayyamin, dzalika wa'dun ghairu makdzub. Dalam surat Hud ayat 65, Nabi Saleh berpaling dari mereka. Beliau sedih karena mereka telah membunuh unta yang itu merupakan mukjizat yang Allah anugerahkan kepada beliau. Ya, maka beliau berpaling dari mereka, kemudian beliau ingatkan, bersukarialah kalian semua di rumahmu selama 3 hari. Masa tenggang 3 hari ini adalah masa setelahnya akan turun siksa Allah SWT. Dzalika wa'dun ghairu makdzub, itu merupakan janji yang tidak dapat didustakan. Para ulama ahli tafsir, di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan bahwa mereka membunuh unta tersebut di hari Rabu. Ya, di hari Rabu. Mereka membunuhnya di hari Rabu. Kemudian malam Kamisnya atau malam Rabu, 9 orang yang membunuh unta tersebut bertekad untuk membunuh Nabi Saleh. Setelah Nabi Saleh alaihi salatu wasallam ingatkan mereka, beliau bersedih dan beliau ingatkan bahwa siksa Allah akan turun kepada kalian setelah 3 hari. Ya, setelah 3 hari, yakni setelah hari Jumat, hari Kamis, kemudian berlalu hari kedua hari Jumat, kemudian berlalu hari ketiga ini hari Sabtu, maka siksa Allah akan turun kepada kalian dari Ahad. Maka setelah Nabi Saleh alaihi salatu wasallam menyampaikan peringatan itu, beliau bersedih, maka 9 orang yang membunuh unta Nabi Saleh alaihi salatu wasallam tersebut bersepakat di malam Rabunya atau di malam Kamis. Di Rabu malam atau di malam Kamis. Mereka bersepakat, ya, mereka mengatakan, ya, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, taqasamu billah lanubayyitannahu wa ahlah summa lanaqulanna liwalihi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Kemudian mereka saling bersumpah, taqasamu. Ya, mereka saling bersumpah, mereka saling mengungkapkan tekad mereka untuk membunuh Nabi Saleh. Ya, bahkan mereka mengatakan jika seandainya Nabi Saleh itu berdusta atas ancaman yang disampaikan oleh beliau, maka kita ikutkan beliau dengan unta. Jadi malam ini kita akan bunuh Nabi Saleh. Lanubayyitannahu wa ahlah. Ya, kita akan menyerangnya secara tiba-tiba beserta dengan keluarganya di malam hari. Artinya kita malam ini, yakni Rabu malam atau malam Kamis, akan membunuh Nabi Saleh secara tiba-tiba beserta dengan keluarganya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mendahulukan siksa kepada 9 orang ini. Allah hujani tempat berkumpul mereka dengan batu sehingga mereka kemudian mati karenanya. Sehingga mereka mati sebelum kaumnya disiksa oleh Allah setelah berlalu 3 hari yang dijanjikan oleh Nabi Saleh alaihi assalam. Maka Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan pada hari Kamis, ya, pada hari Kamis, hari pertama dari penangguhan, hari Kamis, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan wujuhum musfarrah, wajah mereka berubah menjadi kuning. Kemudian masuk hari kedua, yakni hari Jumat, wajah mereka memerah. Kemudian masuk hari ketiga, yakni hari Sabtu, wajah mereka menghitam. Sampai disebutkan para ulama, kondisi mata mereka pun menjadi buta. Kemudian mereka duduk, tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak tahu lagi apa yang akan terjadi pada mereka. Dan janji Allah datang di saat matahari mulai terbit di hari Ahad. Ya, di hari Ahad. Allah SWT berfirman, wa akhadhal ladzina dhalamus sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 67, dan satu suara keras mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu, lalu mereka mati bergelimpangan di rumah mereka. Ya, ini akhir daripada cerita yang disebutkan oleh Allah dalam beberapa ayat dalam Al-Quran tentang kaum Nabi Saleh. Yang Allah sebutkan pada ayat yang mulia ini,
wa thamud alladzina jabus sakhra bil wad. Ya, seakan-akan Allah mengatakan, ya, apakah engkau juga tidak melihat tentang apa yang Allah lakukan kepada kaum Thamud, yang mana mereka memotong batu-batu besar di lembah. Tatkala mereka ingkar kepada Allah, maka Allah timpakan kepada mereka apa yang sudah dimaklumi bersama. Kemudian Allah SWT melanjutkan firman-Nya pada ayat yang ke-10, wa fir'auna dzil autad, dan kaum Fir'aun yang mempunyai autad, pasak-pasak atau tentara yang banyak. Ini juga ada dua pendapat yang disebutkan para ulama. Al-autad di sini bisa artinya bangunan juga. Ya, yang kita tahu di Mesir, ya, karena Fir'aun ini adalah kaumnya Nabi Musa alaihi salatu wasalam yang mampu membangun bangunan-bangunan yang sangat tinggi yang kita kenal sekarang piramid yang ada di Mesir. Bangunan-bangunan yang sangat tinggi, teknologi untuk dan kemampuan membangun bangunan yang sangat menakjubkan itu mereka punya. Dan sebagian para ulama mengatakan autad di sini adalah al-junud. Ya, sehingga Imam Sa'di rahimahullah taala mengatakan dzil autad al-junud alladzina tsabbatu mulkahu kama tuthabbatul autad ma yuradu imsakuhu biha. Ya, autad di sini artinya adalah tentara. Jadi Fir'aun memiliki tentara-tentara yang sangat banyak. Tentara-tentara yang sangat kuat, yang dengan kekuatan tentara yang sangat banyak ini, kerajaannya menjadi kuat, kerajaannya menjadi kokoh. Ya. Jadi seakan-akan Allah juga mengatakan, apakah engkau tidak melihat dengan pengetahuanmu, dengan hatimu, dengan penglihatanmu, apa yang Allah timpakan kepada Fir'aun yang memiliki tentara-tentara yang sangat banyak. Ya, ini adalah tiga kaum yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka tiga nabi. Yang pertama kaum Ad, Allah utus kepada mereka Nabi Hud, kemudian kaum Thamud yang Allah utus kepada mereka Nabi Saleh, kemudian Fir'aun dan para tentaranya yang Allah utus kepada mereka Nabi Allah yang mulia Musa alaihi assalam. Kemudian Allah mengatakan mereka semua itu alladzina taghaw fil bilad. Ayat ke-11, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Ini semuanya, tiga kaum di atas. Ya, kaum Ad, kaum Thamud, dan Fir'aun, mereka adalah orang-orang yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Hadal wasfu, kata Imam Sa'di, sifat berbuat sewenang-wenang di negeri. Ini adalah sifat yang kembali kepada kaum Ad, kaum Thamud, dan Fir'aun. Ya, fa'innahum taghaw fi biladillah. Karena mereka telah melampaui batas di negeri Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menyakiti hamba-hamba Allah, merusak agama dan dunia mereka. Karenanya Allah mengatakan fa aktsaru fihal fasad. Ya, lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri tersebut dengan apa? Al-amal bil kufur. Ya, melakukan kekufuran bersama dengan masyarakatnya, ya, melakukan berbagai jenis maksiat, ya, dan berusaha untuk memerangi utusan-utusan Allah dan menghalangi manusia dari menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mereka lakukan. Maka silakan para pemirsa dan para akhwat baca apa yang Allah ceritakan tentang kaum Ad, kaum Thamud dan Fir'aun. Mereka bukan hanya kafir kepada Allah. Ya, mereka bukan hanya ingkar kepada nabi-nabi yang Allah utus kepada mereka. Akan tapi mereka juga menyakiti nabi-nabi tersebut. Ya, mereka juga menyakiti orang-orang beriman. Bahkan mereka menjadi penghalang orang-orang untuk mengikuti jalan kebenaran yang disampaikan oleh Nabi tersebut kepada mereka. Semua kesalahan, semua maksiat mereka lakukan. Dari yang terbesar sampai yang terkecil. Mereka lakukan. Sehingga apa yang Allah timpakan kepada mereka? Atas kesalahan dan dosa yang mereka lakukan ini, Allah mengatakan, فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. Karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. فَلَمَّا بَلَغُوا مِنَ الْعُتُوِ. Ya, tatkala mereka sampai kepada kesombongan, sampai kepada keangkuhan, apa yang mereka lakukan telah jauh melampaui batas. Maka Allah SWT turunkan kepada mereka azab yang sangat pedih kepada mereka di dunia sebelum azab di akhirat. Ya, maka sebagaimana kita sebutkan tadi, kaum Ad bagaimana Allah turunkan azab kepada mereka, ya, kaum Thamud bagaimana Allah turunkan siksa kepada mereka, maka coba lihat, dan banyak sekali ayat yang berbicara tentang siksa yang Allah turunkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Allah tenggelamkan mereka di laut Merah sehingga mereka semuanya mati. Ya, ini azab sebelum azab akhirat. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir pembahasan yang kita bahas pada pertemuan yang berbahagia kali ini, Allah pada ayat yang ke-14 Allah menutup
firman-Nya dengan inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi orang-orang liman asahu yumhilhu qalilan summa ya'khudhu akhdha azizim muqtadir. Al-Imam Sa'di mengatakan Allah selalu mengawasi orang-orang yang ingkar, orang-orang yang bermaksiat. Artinya orang yang ingkar kepada Allah, yang kafir kepada Allah, yang berani bermaksiat kepada Allah, bukan Allah tidak tahu, bukan Allah lupa, akan tapi Allah hanya memberikan tangguh kepada mereka barang sebentar, barang sejenak. Kemudian pada saatnya yang telah ditentukan oleh Allah, Allah akan siksa mereka dengan siksa yang keras. Nasallallahu salam wal afiyah. Ya, maka pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita juga telah ingatkan ya. Innallaha yumhil wa la yuhmil. Allah itu hanya memberi tangguh dan Allah tidak melupakan. Maka ini peringatan besar bagi siapapun yang bermaksiat kepada Allah, bagi siapapun yang ingkar kepada Allah, bagi siapapun yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kemaksiatan yang kita lakukan, dosa yang kita kerjakan. Bukan Allah tidak tahu, akan tapi Allah hanya menunda. Allah hanya mengulur waktu. Maka berhati-hatilah. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar selalu mengawasi hamba-hambanya. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat kita jelaskan pada pertemuan yang berbahagia kali ini. Semoga ini bisa memberikan pencerahan kepada kita dan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan tafsir surat Al-Fajr biidznillah tabaraka wa taala. Kita cukupkan pembahasan kita dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.